ada lagi yang namanya insting. Insting itu kan sebenarnya perasaan naluriah yang dimiliki oleh raga. Insting ini merupakan mata wadak atau mata raga tapi selain visual. Kalau rasa sejati itu mata bukan visual juga, tetapi mata yang dimiliki oleh sukma sejati. Mata batin ya. Mata batin. Kalau insting ini penglihatan non visual yang dimiliki oleh raga. Sudah, kalau ini kita gunakan semua, maka klop akan menjadi lebih maksimal kemampuan kita. Akan menjadi orang yang waskito dan permono. Waskito itu awas secara batin, rasa sejatinya yang melihat. Permono itu ya pikirannya tajam, analisanya sangat bagus, disertai dengan visual yang teliti dan insting yang main, yang bisa ditangkap dan kemudian dianalisa, setelah itu baru disimpulkan. Jumpa lagi para pemirsa YouTube Surya Kakes yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Rahayu. Ini ada pembahasan yang menarik yang disaksikan oleh Dr. Mahfud. Ada kejadian yang kiranya menjadi sebuah pertanda alam ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Rahayu Sagung Tumati, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Dalu, Kang Mas Rahayu, Kang Mas Satu Langit. Tadi pagi saya dikabari sahabat saya di Merapi. Informasi dari beliau yang mungkin beliau dari warga, kejadian pagi ini telah ditemukan korban mutilasi oleh diduga hewan buas, yakni seekor kambing, kepala hilang dan badan terluka. Lokasi di kandang kambing Pak Marjo, Kedung Sriti, Umbul Harjo, Cangkringan, Sleman. Mohon petunjuk cara hubungi BKSDA, matur nuwun. Nah, setelah itu saya coba menanyakan ke sahabat saya. Di situ ada satu foto yang terlihat kayak jejak kaki harimau atau macan. Apakah itu macan yang turun? Informasi dari beliau analisa, macan dari Kali Boyong nyebrang Ngetan karena Boyong sampun panas. Nah, setelah itu saya cek secara berita mainstream, ini saya ambil, sudah ada Mas di kompas.com. Diduga diserang hewan liar, kambing di lereng Merapi ditemukan mati tanpa kepala. Ini pada hari Jumat 23 Februari 2024, 15.17 WIB atau jam 3.17 sampai setengah 4 tadi. Yang kurang lebihnya sama, yakni seekor anak kambing milik warga di Padukuhan Kedung Sriti, Umbul Harjo, Kapenewon, Cangkringan, Kabupaten Sleman, DIY ditemukan mati dengan kondisi bagian kepala hilang. Sedangkan 3 kambing lainnya yang berada di dalam kandang yang sama mengalami luka cakaran, diduga akibat serangan binatang luar. Peristiwa matinya seekor anak kambing itu diketahui pada Jumat sekitar pukul 6, 23 Februari 2024, diketahui di kandang kambing betul milik Warjo Wiono di Padukuhan Kedung Sriti, Gondang, Umbul Harjo, Cangkringan, ditemukan mati di kandang. Nah, berdasarkan informasi dari warga yang di Umbul Harjo, Merapi, karena saya juga sering ke sana, dan sudah ada di berita mainstream, tadi saya coba konsultasi dengan Kang Mas terkait dengan apakah puniko ada sasmito dawuh atau petunjuk dari Eyang Pepundan leluhur kita, khususnya Eyang Ki Ageng Mangir Wonoboyo nggih. Nah, nyuwun pencerahan dan penjelasan serta arah-arahannya Kang Mas. Matur sembah nuwun saderenge. Ini kalau kita kaitkan, karena kan itu harimau di Merapi ya Mas? Nggih, di Merapi Kang Mas. Dan kita memang tahu di Merapi itu memang ada harimaunya, tetapi kan tidak sampai ke puncak, hanya berada kurang lebih di 1 kilo di bawah kawah, terutama di hutan lindung. Hutan lindung itu kan sangat lebat ya, terutama yang di atas Pelawangan dan di sekitar Boyolali ya. Kalau yang daerah Selo kan lebih banyak ke lahan pertanian. Tapi untuk yang daerah Kaliurang ke atas, Turgo ke atas itu kan mayoritas hutan lebat. Kebanyakan disitulah tempat habitat harimau Jawa
ya khususnya harimau Merapi. Mas. Nah, kalau kita melihat mencermati ilmu titen Jawa, itu kan Merapi sebelum meletus itu kan biasanya memberikan banyak pertanda, dan masing-masing daerah itu ada pertanda yang sifatnya itu unik atau khusus ya, itu yang berbeda dengan wilayah-wilayah lainnya. Mungkin tiap kelurahan lah itu ya ada perbedaan tanda. Tapi untuk tanda yang sifatnya umum, bukan yang unik, itu ya adanya binatang liar atau hewan liar di sekitar lereng Merapi, penghuni hutan itu yang turun menjauh dari puncak Merapi. Karena hewan ini kan memiliki insting yang sangat kuat. Apapun itu hewan, itu memiliki insting yang sangat kuat, baik itu bangsa kera, ular ya, yang reptil melata, kemudian unggas, bangsa binatang buas. Itu kan tidak hanya harimau, mungkin yang lain juga ada kucing hutan dan lain. Itu biasanya mereka melakukan eksodus hampir bersamaan. Eksodus ini biasanya turun ke bawah, menjauh dari puncak Merapi, dan di bawah karena ada pemukiman warga, maka binatang-binatang ini biasanya ya menyasar ke pemukiman warga. Untuk binatang buas tentunya bisa, untuk binatang buas ini misalnya seperti harimau dan lain, itu kan biasanya kalau sudah turun ke pemukiman warga ya biasanya akan menyasar binatang ternak. Cuman ya di sini yang harus diperhatikan, apakah yang turun itu hanya harimau atau sebangsa binatang buas itu, atau diikuti dengan turunnya hampir semua binatang, misalnya termasuk bangsa monyet, ular. Biasanya kan banyak ditemukan di area pemukiman warga atau di persawahan, bahkan sampai masuk ke perkampungan. Ini kalau tanda sudah semakin kuat. Tetapi kalau masih belum terjadi secara kolosal, secara massal, baru 1-2, ini bisa diartikan menjadi indikasi seberapa panasnya kawah Merapi yang melebihi dari suhu biasanya. Ya, ini kan berarti ada peningkatan suhu. Nah, mungkin hanya binatang-binatang tertentu dulu yang turun. Nah, ini yang harus diamati itu adalah gerak-gerik binatang yang lain seperti kera, burung, ular, dan lain-lain. Kalau memang sudah banyak turun ke pemukiman warga, itu artinya bisa menjadi indikasi bahwa Merapi sudah akan meletus atau sudah fase letusan itu sudah dekat. Itu yang harus diamati lagi. Ini kan yang kemarin menghebohkan baru berupa binatang buas yang menyasar, yang memakan hewan ternak berupa kambing ya. Itu bisa saja karena kasus yang lain, karena minimnya persediaan pakan di hutan lindung itu, akhirnya binatang itu turun menyasar pemukiman warga. Ini juga bisa diamati. Maka kalau kita melihat tanda-tanda dari alam harus komprehensif, jadi tidak bisa hanya satu kasus terus kemudian disimpulkan. Nah, ini sekaligus kalau menurut saya ya Mas ya, ini merupakan pelajaran berharga di mana kita melihat hewan atau binatang itu memiliki insting yang sangat kuat. Mereka ini bangsa binatang loh ya, bukan manusia ya. Kalau manusia punya akal, insting juga punya. Kalau binatang tidak punya akal, insting tetap juga punya seperti manusia. Nah, kenapa insting binatang ini faktanya relatif lebih peka dibanding insting manusia? Kalau saya harus menjawab ya, kemungkinan besar karena hewan tidak terbiasa menggunakan pengamatan visual dan akal. Karena tidak punya akal, maka yang bekerja untuk menjadi guidance sehari-hari itu adalah insting hewaninya itu. Kita ini kan juga punya insting ya, insting hewani ada di dalam tubuh kita. Cuma karena yang sering kita pakai itu adalah akal dan penglihatan atau sistem penalaran, maka instrumen berupa insting ini tidak terbiasa untuk digunakan. Sedangkan untuk ilmu titen Jawa, selain kita mengamati secara visual, kemudian juga menganalisa dengan nalar atau akal sehat, tapi juga tidak meninggalkan insting. Ini jadi
tradisi Jawa itu tetap menggunakan semua instrumen yang ada dalam diri kita. Mungkin kalau orang modern itu kadang sok mentang-mentang ya, orang modern yang harus selalu berdasarkan akal sehat. Saya kira itu kurang tepat, karena kalau kita hanya berdasarkan akal sehat atau sistem penalaran untuk analisa, untuk memahami, itu kurang lengkap, masih pincang. Itu yang terjadi seperti itu. Jadi kepincangan ini akhirnya menimbulkan banyak celah atau loopholes, lubang hitam yang menjadi titik kelemahan manusia. Ada hal-hal tertentu yang sulit dipahami oleh sistem nalar. Karena ya seperti itu, gerak-gerik binatang itu kenapa kok bisa lebih peka, kenapa bisa lebih cepat merespon atas gejolak atau fenomena alam yang saat itu sudah terjadi atau bahkan sedang terjadi. Ini karena insting binatang ini yang selalu digunakan setiap hari untuk memandu kehidupan. Bahkan dalam mencari mangsa sebagai makanannya itu pun dengan insting hewaninya. Kalau seperti elang apa itu, selain insting juga dengan ketajaman mata. Ya, kucing juga begitu, selain dengan insting juga dengan ketajaman penglihatannya. Itu. Nah, sedangkan kita ini kan punya mata, penglihatan visual, tetapi kan kalah kalau dibandingkan elang, dibandingkan kucing, apalagi di malam hari. Yang kita gunakan hanya nalar, sementara insting kita juga jarang kita gunakan, hanya di hal-hal tertentu, dan itu pun kadang untuk suatu hal yang tidak sengaja. Oleh sebab itu dalam tradisi dan spiritual Jawa, kita membiasakan diri untuk mengolah rasa sejati. Itu adalah mata batin yang dimiliki oleh Sang Sukma Sejati. Itu jelas di antara instrumen-instrumen ini, inilah yang paling handal sebenarnya, rasa sejati. Ini bisa menjadi pisau analisa juga dan lebih tajam dari nalar. Ketika nalar sudah buntu, tidak bisa mencerna, menganalisa, maka rasa sejati akan bisa menjelaskan. Terus, di samping itu, kita mesti mengolah kapermanan atau ketajaman visual, pengamatan kita. Kita harus teliti, ini hubungannya ketelitian. Jadi kalau melihat sesuatu itu jangan cuma diseret saja, tetapi harus teliti dan detail. Kan banyak orang yang biasanya mencari barang itu nggak ketemu, tapi mulutnya yang ngomong terus, mana ya ini ya HP ku mana. Nggak ketemu. Karena apa? Mencarinya lebih banyak dengan mulut, tapi tidak teliti matanya. Harusnya kan mulut diam, terus mata ini fokus. Nanti akan cepat ketemu. Kalau matanya melihat dengan cermat, mulutnya diam, nanti pikiran sambil mengingat di mana ya. Tapi kalau mulutnya sibuk ngomong mana ya ini HP ku mana, nah, itu biasanya untuk menggali ingatan itu sudah gagal fokus. Nah, ini yang harus kita biasakan. Ada lagi yang namanya insting. Insting itu kan sebenarnya perasaan naluriah yang dimiliki oleh raga. Insting ini merupakan mata wadak atau mata raga, tapi selain visual. Kalau rasa sejati itu mata bukan visual juga, tetapi mata yang dimiliki oleh Sukma Sejati. Mata batin ya. Mata batin. Kalau insting ini penglihatan non visual yang dimiliki oleh raga. Sudah, kalau ini kita gunakan semua, maka klop akan menjadi lebih maksimal kemampuan kita. Akan menjadi orang yang waskito dan permono. Waskito itu awas secara batin, rasa sejatinya yang melihat. Permono itu ya pikirannya tajam, analisanya sangat bagus, disertai dengan visual yang teliti dan insting yang main, yang bisa ditangkap dan kemudian dianalisa, setelah itu baru disimpulkan. Nah, ini sebenarnya kalau kita jabarkan kemampuan diri kita untuk merespon sekitar kita apa yang terjadi.